Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Senin buat kita semua, buat pecinta tim nasional Indonesia terlebih-lebih. Selamat datang di channel Bung Harpa. Kita kali ini akan bahas soal raport pemain abroad. Ya, pemain tim nasional senior yang bermain di luar negeri. Mungkin gue nggak bisa semua cover, tapi gue akan mengcover semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Artinya pemain-pemain yang memang selama ini rutin membela tim nasional Indonesia senior. Tapi sebelumnya tentunya ini ada yang sangat menarik yang akan segera berlangsung dalam waktu beberapa jam ke depan. Gue nggak tahu kalian nontonnya jam berapa, tapi saat gue rekam ini jam 2:30 sore waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar mungkin 4-5 jam lagi akan berlangsung pertandingan perdana tim nasional Indonesia yang dihuni oleh U22 plus satu pemain di atas U22 yang akan meladeni Myanmar di pertandingan perdana kompetisi AFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Nah, itu judul lengkapnya atau AFF 2024 jam 19.30 kita akan menghadapi Myanmar. Nah, jadi sebelum gua melampirkan ke kalian raport pemain abroad, gue sedikit mau update soal apa yang akan terjadi di turnamen kali ini di AFF. Jadi yang pertama adalah di turnamen AFF Cup kali ini akan diberlakukan atau diimplementasi VAR. Ya, jadi ini mungkin satu kemajuan. Mungkin ini pertama kali ya Piala AFF menggunakan VAR. Jadi semoga ini bisa memberikan keadilan yang lebih tajam dan juga menguntungkan tim nasional kita. Kenapa gue mengatakan menguntungkan tim nasional kita? Karena terutama nanti ketika menghadapi Vietnam yang sering melakukan provokasi dan sebelum ini dulu kita sering sekali dirugikan karena provokasi mereka kita makan. Mudah-mudahan kali ini kebalikannya. Semoga kita yang justru bisa membuat mereka emosi dan kita memanfaatkan dari penerapan teknologi VAR seperti yang kita dapatkan di Piala Asia Senior saat kita mengalahkan Vietnam 1-0, di mana saat itu pemain Vietnam salah satunya itu Usil menarik jersinya Rafael Strike dan itu berujung pada sejarah dan akhirnya kita mendapatkan penalti yang dieksekusi oleh sang kapten saat itu Asnawi Mangkualam dan kemudian membuat kita untuk pertama kalinya lolos dengan dari lubang jarum, pertama kali lolos ke babak knockout stage di Piala Asia Senior. Itu yang pertama. Yang kedua soal kapten, kalau di video sebelum ini gue menampilkan proyeksi line up yang akan menghadapi Myanmar, gue bilang kapten di situ kemungkinan prediksi gue adalah Asnawi Mangkualam, tapi dari informasi terakhir dan dari preskon yang sudah berlangsung sudah ditetapkan Muhammad Ferrari pemain Persija ini yang akan menjadi kapten tim. Nah, ini menarik dibahas untuk satu bahasan ya. Tentunya ketika mencopot quote by quote ban kapten dari Asnawi ke Muhammad Ferrari, tentunya ini perlu pendekatan personal. Yang beberapa kali gue katakan masalah lingual atau bahasa ini penting dalam hal seperti itu untuk menyampaikan situasi ini supaya Asnawi bisa menerima dengan baik ya. Tapi itu kita tinggalkan dulu. Yang pasti informasi update-nya itu yang gue sampaikan ke kalian. Jadi kita kembali ke topik utama soal raport pemain abroad. Secara umum dulu untuk minggu ini hampir semua sudah main kecuali Ivar Jenner yang baru nanti malam akan bermain menghadapi Eindhoven. Sisanya sudah hampir main semua kecuali memang yang sedang off season seperti Martin Paes atau yang memang dilepas oleh klubnya untuk membela tim nasional Indonesia di AFF kali ini, yaitu Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, itu secara umum penampilan para pemain kita ini up and down, ada yang berkembang, ada yang stagnan, ada yang ya makin terpuruk ya. Jadi gua akan melaporkan apa adanya berdasarkan data dan fakta. Tentunya persepsi kita dalam melihat situasi para pemain tersebut bisa berbeda-beda. Nah, biar enak kita akan mulai dari yang paling kiri, Inggris ya. Di situ ada, tadi udah gue singgung, Marcelino Ferdinand memang tidak ada ya karena memang sedang ada di Myanmar ya dalam persiapan untuk menghadapi Myanmar. Meskipun sedikit gue memberikan catatan, agak sedikit disayangkan sebenarnya dia dipanggil. Kenapa? Karena di Oxford United itu dia pelan tapi pasti mulai mengetuk pintu tim utama. 4 kali dia masuk DSP, lalu kemudian karena dia dipanggil ya akhirnya nggak ada di situ gitu loh. Padahal bukan tidak mungkin saat
momen tertentu ada pemain mungkin kartu merah atau cedera dia dimasukkan. Tapi ya udahlah, itu faktanya seperti itu. Sudah tidak bisa lagi mundur. Layar sudah keburu terkembang, jadi saatnya Marcelino untuk kita berharap memberikan yang terbaik bagi Merah Putih di turnamen kali ini. Nah, masih di Inggris juga, masih di Championship Division, siapa lagi kalau bukan Nathan Chow. Memang kalau kalian yang rutin ngikutin channel gue sampai harusnya udah hafal ya, udah berapa kali dia nggak main, yaitu sudah 16 pertandingan beruntun dia nggak main. Kalau gue nggak salah tuh dari bulan Agustus ya, jadi September, Oktober, jadi udah 3 bulanan lebih lah kurang lebih. Ini udah lama banget. Gue rasa ini di situasi yang sudah tidak bisa tidak. Semua orang gue rasa sepakat nggak ada masa depan untuk musim ini. Jadi nggak tahu ya apakah ini bisa kedengeran sama yang bersangkutan atau agennya. It's time to find another club untuk dipinjamkan kemanapun supaya dia bisa dapat minute play. Ya, satu keputusan yang mungkin berbeda dilakukan oleh Tom High misalnya di awal musim. Ketika kasak-kusuk yang lain udah pada dapat klub, akhirnya dapat klub juga kan. Walaupun klubnya busuk, tapi dia terus bermain tiap week in week out, hampir week in week out. Nanti kita akan bahas, dan ternyata hasilnya lumayan. Ya, dia bisa memberikan kontribusi buat tim nasional kita. Penampilannya juga cukup stabil. Dan ini yang gue harapkan juga terjadi dengan Nathan Chow. Jadi ya prediksi gue sih harusnya Januari dia dipinjamkan ke klub lain ya. Oke, dari Inggris kita menyeberang ke daratan Eropa. Ada beberapa pemain yang bermain di beberapa liga, di Eredivisie, di Belgium, di Denmark, dan juga di Italia. Kita mulai yang paling dekat, Belgia dulu deh ya. Belgia nih kita ada 2 pemain. Yang pertama adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh minggu lalu sempat main dari menit ke 30. Kemudian ada perpanjangan waktu, jadi mainnya lumayan tuh, sekitar 90 menit bahkan lebih. Tapi kemarin saat timnya bermain di big match menghadapi klub Brugge, itu Sandy Walsh kembali menjadi camat atau cadangan mati, ya alias cadangan tapi nggak dipasang, dan timnya pun kalah 1-2. Tapi again lumayan kemarin dapat minute play. Siapa tahu nanti di pertandingan berikutnya dia main lagi. Jadi nggak kosong-kosong amat lah seperti seperti tadi yang gue bilang, seperti Nathan Chow yang begitu lama dia nggak bermain. Masih di liga yang sama, ada Ragnar. Nah, kalau Ragnar ini lumayan, artinya kemarin dia tampil sebagai starter ya, kemudian cukup banyak memberikan kontribusi. Timnya juga unggul cepat di awal-awal babak pertama 1-0, dan sebelum dia digantikan di menit ke 65. Lumayan starter dan mainnya juga banyak. Dan ini adalah salah satu pemain yang akan menjadi puzzle yang penting ya dalam upaya kita untuk meloloskan ke Piala Dunia pertama kali. Ya, walaupun nanti tanggal 20 Maret dia dipastikan nggak akan bisa main karena mengantongi 2 kartu kuning. Tapi it's okay, yang penting dia fit terus. Kita akan menunggu dia di Gelora Bung Karno tanggal 25 Maret menghadapi Bahrain. Pertandingan yang kalian pasti tunggu-tunggu ya. Oke, itu dari Belgia. Kita menyeberang kali ini ke Belanda ya, ke tetangganya. Di sini seperti biasa ada banyak pemain yang merumput ya, mungkin ada 5 kurang lebih ya, 5 pemain. Ada Calvin Verdong, ada Mads Hilgers, ada Ivar Jenner tadi nggak diikutkan ya, artinya karena di Eerste Divisie dan dia belum main. Kemudian ada Eleanor Reinders, dan kemudian ada Ole Romney calon, dan juga Tom High. Kita mulai dari Calvin Verdong. Ini memang bukan pertandingan yang menyenangkan karena timnya dibantai oleh Go Ahead Eagles 5-0, dan di situ pun menurut gua Calvin Verdong nggak main bagus dan kena kartu kuning. Tapi seperti biasa Calvin Verdong adalah abonemen di tim nasional kita, artinya ini udah pasti aman lah. Ya kan, segala sesuatu dari fitnessnya, dari minute play-nya di klub, dan juga dari slot di tim nasional ini nggak akan tergantikan sejauh ini. Nah, kemudian kita bergeser ke Mads Hilgers. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan. Bukan hanya soal timnya kalah 6-1, sempat unggul duluan nih 1-0 Twente teman-teman. Kemudian dihajar 6-1, tapi kemudian Hilgers ditarik ke menit ke 59. Gua nggak tahu ya, apakah memang ini karena cedera atau karena kebutuhan tim. Feeling gua, analisa gua mengatakan dia belum pulih 100%. Sehingga ketika PSV ini tahu, atau timnya itu tahu, atau pelatihnya itu tahu bahwa ini timnya ini akan menjadi pertandingan calculated loss, mendingan dia ditarik menit 59 untuk menghindari hektik dari cedera yang mungkin masih menghinggapi dia. Karena hamstring ini kalau kita lihat agak tricky ya. Seperti Marcelino Ferdinand misalnya,
Ya, dia ketika menghadapi Saudi Arabia itu sebenarnya hamstringnya belum pulih 100%, tapi bisa dimainkan. Cuman trade-nya harus hati-hati. Nah, jadi demikian juga dengan Hilgers. Menurut feeling gua atau analisa gua masih ada di situ hamstringnya. Belum kayak ankle. Ankle kalau kalian pernah kena itu kan sebenarnya agak rapuh ya, tapi tergantung bagaimana kalian menyikapi cara mainnya dan perawatan penanganannya. Jadi menurut gue itu alasannya ketika pelatih tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sudah tidak bisa diselamatkan, mendingan dia selamatkan Hilgersnya. Itu mengapa ditarik di menit ke-59. Tapi again, semoga kalau memang itu betul, maka kita senang. Sekali lagi kita jangan cepat menghujat klub berpikir negatif atau suzon, karena mereka juga nggak mungkin ya tidak merawat pemainnya sendiri, asetnya sendiri yang dibayar mahal untuk mencoba memberikan kontribusi ke klubnya gitu. Tapi ini sekali lagi hanya asumsi dan analisa gua, tapi gua rasa intinya dia ditarik di menit ke-59 itu pasti ada alasannya. Nah, kita masih di Eredivisie, kita ke Eleanor Randers dulu. Nah, ini juga agak sedikit mengkhawatirkan meskipun dia baru tanda tangan kontrak. Ya teman-teman semua, sampai 2027. Artinya ini satu sign yang bagus. Artinya klub masih melihat dia punya potensi. Meskipun di pertandingan terakhir menghadapi Groningen dia tidak dimainkan sama sekali dan pertandingannya pun berakhir dengan 0-0. Ini akhirnya membuat catatan absensi dia menjadi 4 kali pertandingan tidak dimainkan. Jadi terakhir itu dia main kurang lebih sebulan lalu. Lebih dari sebulan lalu sedikit lah. Saat tanggal 3 November itu pun dia main masuk di menit ke-85 saat Go Ahead Eagles dan Zolo bermain imbang 2-2. Nah, last but not least di Eredivisie ada Tom Haye yang kemarin menurut gua kembali menunjukkan kapasitas dari sang profesor. Ini adalah aset yang umurnya mungkin tidak akan terlalu lama lagi, paling lama mungkin 5 tahun lagi, paling sedikit 2 tahun lagi kita bisa akan mendapatkan manfaat jasa dia. Kita lihat bagaimana kemarin dia memang masuk dari bangku cadangan, tapi kemudian setelah dia dimasukkan langsung dia memberikan satu semi assist. Ya, jadi ada scrimmage di garis sepertiga pertahanan lawan. Ini kemarin dia menghadapi Utrecht ya. Jadi dalam derby. Ini derby Indonesia nih. Ada oleh Romney di sana. Ya, walaupun secara administrasi belum jadi warga negara Indonesia, tapi kita anggaplah sudah will be Indonesian. Jadi ketika dia masuk ada satu momen di luar kotak penalti dia mendekoi, pura-pura syuting, digoyang sedikit, kemudian ada pinball scrimmage ya, kemudian mental ke salah satu pemain Almer City dan kemudian dia mencetak gol 2-1. Sayang kemudian ada kebobolan lagi terakhir, jadi selesai pertandingan kalah Almer City 3-1. Sementara ya setelah pertandingan kelihatan kita bisa lihat, gue nggak tahu, mudah-mudahan gue bisa insert fotonya, Ole dan Tom Haye saling berbincang. Gue nggak ngerti, mungkin pasti ngomongin soal timnas Indonesia, pasti ada. Oke, jadi mudah-mudahan itu adalah obrolan yang positif, artinya membuat Ole Romli lebih yakin dalam mempersiapkan nanti untuk tanggal 20 Maret menghadapi Australia, di mana dia kemungkinan besar akan diturunkan sejak awal menggantikan Ragnar yang tadi sudah gue mention tidak akan bisa tampil atau turun karena mengantongi 2 akumulasi kartu kuning. Oke, dari Belanda itu sudah merangkum semua ya. Mudah-mudahan gue gak ada yang kelewatan. Kita tadi Belgia udah, Belanda, kita naik ke atas sedikit ke Denmark. Nah, ini ada cerita yang menarik dari Kevin Dix. Dia dapat kena rotasi, baru masuk di babak kedua awal. Timnya sih menang lah ya. Timnya ini cukup dominan di Denmark, mungkin seperti Ajax ya, atau PSV atau Feyenoord. Kemudian dapat penalti. Ya, dapat penalti. Dan ini pertama kali dia gagal penalti ya. Padahal matanya udah nipu. Nanti mudah-mudahan gue bisa insert ya sequel gambarnya, nih lumayan effort juga nih supaya kalian bisa manja melihat situasinya. Jadi dia pura-pura lihat ke kiri, nih standar banget nih. Jadi kalau kalian kiper, karena gue kiper kan, banyak penendang-penendang itu tukang tipu ya. 80% itu suka nipu, pura-pura ngeliat ke kiri, nendang ke kanan. Standar banget. 70-80% tuh seperti itu. Nah, dia ngeliat ke kiri, kemudian dia nendang ke kanan, tapi bisa dihalau dengan baik meskipun ada rebound dan akhirnya gol. Jadi ini agak sedikit mencoreng catatan dia yang kalau gua nggak salah mungkin udah entah 12-13 kali itu beruntun penalti di seluruh ajang selama karir dia, itu selalu berhasil dan baru kali ini gagal. But it's okay. Selalu ada ujung dari sebuah keberhasilan, ada ujung juga dari sebuah kegagalan. Jadi selalu seperti itu ya, nggak ada masalah. Sooner or later pasti gagal. Yang gagal terus pun sooner or later pasti akan berhasil kalau dicoba terus. Ya, timnya jadi menang 3-1 ya. Jadi itu doesn't matter lah, yang penting dia fit.
dan juga dia bisa memberikan kontribusi walaupun gagal mengkonversi penalti menjadi gol, dan dia kemarin diplot sebagai bek kanan. Ya, gue berharap sebenarnya dia banyak diplot sebagai bek kiri nih supaya membiasakan kaki kirinya, karena nanti kita mungkin ya butuh pelapis di CB kiri ya. Dia bisa dimain di mana aja soalnya, CB kiri, CB tengah, CB kanan, bek kiri gitu, bahkan juga gelandang bertahan. Oh nih, kita tinggalkan Eropa Barat dan Eropa Utara. Kita kali ini turun ke dekat Laut Mediterania, yaitu Italia. Siapa lagi kalau bukan Bang Jai. Nah, Bang Jai ini kemarin gue nonton bareng sama Chelsea Spurs kalau nggak salah ya. Itu sangat disayangkan banget. Pas 3-2 ada gol, gue udah seneng. Wah, ini bakal jadi kemenangan kedua nih musim ini. Tapi ternyata dianulir. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kayaknya offside enggak, pelanggaran enggak, tapi doesn't matter. Yang pasti di situ ya Bang Jai agak ada melakukan satu kesalahan lah ya di gol kedua. Jadi ini sama nih, mirip. Jadi kebalikannya ketika dia gagal mengantisipasi gol keempatnya Jepang di timnas. Kalau kali ini dia malah terlambat menutup apa ya, pemain yang punya potensi dioper. Nanti gua kasih sequelnya biar kalian enak. Dan kemudian akhirnya kebobolan. Ya, tapi overall Bang Jai ya cukup stabil penampilannya. Agak sedikit turun memang dalam 2 laga terakhir, but it's okay. Gua rasa jaminan tempat utama akan selalu milik dia ya, karena ini tidak tergantikan. Dan ini juga sama nih, agak semi derby Indonesia juga. Karena di sana kan ada unsur Indonesianya 2 kan, Como pemiliknya orang Indonesia, dan juga ada, ya gue nggak bisa bilang calon ya, tapi bisa aja jadi calon, Emil Audero. Walaupun kalian pasti terbelah, ada yang sepakat, ada yang enggak menyambut dia kalau memang PSSI mencoba untuk mengajak kembali untuk jadi warga negara Indonesia. Tapi ya intinya gue menganggap ini derby Indonesia lah, karena paling tidak Como memang benar-benar milik Indonesia, orang Indonesia, pengusaha jarum. Jadi ya again ini buat gue, tapi lebih penting, dan ada Kurniawan juga kan, asistennya Cesc Fabregas. Jadi ya gue lebih penting Bang Jai, karena jelas dia adalah Il Capitano kita, kemudian juga tulang punggung kita di lini pertahanan, dan juga tentunya dia ya pemain yang tidak tergantikan dalam upaya kita sekali lagi untuk memenuhi mimpi 279.999 rakyat Indonesia yang ingin melihat bendera merah putih berkibar di tanah Amerika. Nah, itu sedikit aja, bukan sedikit sih, lumayan banyak ini raport pemain abroad Indonesia, dan juga tadi sedikit di awal gue ada update soal tim nasional Indonesia yang berlaga di AFF. Nah, nanti gue akan live reaction di DPI jam 6.30 sore. Jadi kalau kalian yang mungkin pengen ngobrol-ngobrol, pengen berinteraksi, ya nanti merapat ke sana, kasih komen. Siapa tahu nanti kalau gue kenal kalian kan, beberapa subscriber yang gue hafal, ini gue akan sapa kalian dengan senang hati. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Happy selalu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.